Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden, Cawapres. Ganjar Pranowo, dia menyebutkan, tidak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan mantan Ridwan Kamil sebagai pendamping calon presiden, Capres, dari PDIP. Dia menyebutkan, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karir politik pria yang karib disapa RK itu untuk maju sebagai calon gubernur, Cagup. Ahmad mendatakan, Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil, yakni maju sebagai Cagup di Jawa Barat, Jabar, atau daerah khusus ibu kota, DKI, Jakarta pada pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR itu menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi Cagup. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta. Ujarnya di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Ahmad menambahkan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum, Ketum, DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum, Waketum, Golkar itu mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Airlangga. Ahmad menjelaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah. Pak RK juga waktu itu lapor ke Pak Airlangga. Kalau di antara kami ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan, ujarnya dalam siaran pers, Senin. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Airlangga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad mengatakan, keputusan mendorong Airlangga di pemilihan presiden, Pilpres 2024 merupakan amanat Musyawarah Nasional, Munas, Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dan Rapat Kerja Nasional, Rakernas Partai. Belum ada, mengusulkan RK menjadi cawapres Prabowo, sampai sekarang kami masih putuskan Pak Airlangga Hartarto, tegasnya. Selain nama Airlangga, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga diusulkan sebagai cawapres dari Partai Amanat Nasional, PAN. Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama, ujarnya. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa dirinya sudah ditemui Ridwan Kamil atau Kang Emil terkait peluang jadi cawapres Ganjar Pranowo. Agung mengatakan bahwa dirinya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil. Pernyataan itu disampaikan oleh Agung saat dihubungi awak media pada Kamis 7 September malam. Menurut Agung, Ridwan Kamil sudah cukup dewasa untuk menentukan sikapnya terkait tawaran cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil saat ini sudah mengetahui jika Golkar sudah bergabung dengan koalisi Prabowo. Namun meski begitu, Agung menyebut bahwa tidak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Kang Emil mengambil pilihan jadi pendamping Ganjar. Ia menegaskan jika wacana duet Ganjar Emil terrealisasi, Golkar bakal tetap berada di barisan pendukung Prabowo. Ex-Gubernur Jawa Barat diisukan akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ahmad membantah klaim PDIP yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Menurutnya, tak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan RK menjadi pendamping Ganjar. Golkar disebutnya sudah memiliki rencana sendiri untuk karir RK. Opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil yakni maju sebagai Cagup di Jabar atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ahmad juga menegaskan belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Segala keputusan nantinya tetap di bawah wewenang Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Meski membantah menjadi pendamping Ganjar, Golkar sendiri juga tak melarang RK bertemu dengan Megawati. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai Partai Golkar harus bergerak cepat setelah Partai Persatuan Pembangunan turut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Menurut dia, Golkar harus segera mengantisipasi jika akhirnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar karena P3 dan Partai Amanat Nasional merapat ke PDIP.
Ari menyatakan proses negosiasi Golkar dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang dihuni oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tak akan berjalan semulus itu jika figur yang disodorkan untuk menjadi cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia mengatakan bahwa nilai tawar Golkar dapat mengalami peningkatan jika mengganti penawaran dari Airlangga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lain soal jika Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai cawapres. Dia mengatakan posisi tawar Golkar tidak akan dipandang sebelah mata oleh partai-partai lain. Saat ini anggota KIB nampak menunjukkan sikap yang berbeda. Golkar nampak merapat ke Gerindra. Sementara itu, P3 dan PAN menunjukkan sinyal akan merapat ke PDIP. P3 resmi memberikan dukungan pada Ganjar setelah menggelar rapat pimpinan nasional di Yogyakarta pada Selasa 25 April. Keputusan itu disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pada Rabu 26 April kemarin. Selanjutnya Mardiono akan segera membangun komunikasi dengan Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal pengusungan Ganjar itu. Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan sambutan hangat pada P3 yang telah ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia lantas menyinggung bahwa kedua parpol sama-sama mengalami situasi sulit di era Orde Baru. Survei Litbang Kompas memetakan preferensi politik masa pendukung Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pemilu 2024. Sekalipun Emil demikian sapaan akrab Ridwan Kamil telah bergabung dengan Partai Golkar, rupanya pendukungnya mayoritas bukan dari basis massa Partai Beringin. Sebanyak 19,7% pendukung Emil justru mendukung PDIP, lalu 12,1% mengaku memilih Partai Gerindra, dan 9,2% memilih Partai Demokrat. Pendukung Emil yang datang dari pemilih Golkar hanya di kisaran 8,1%, sama besarnya dengan pendukung yang datang dari pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu 6,4% pendukung Ridwan Kamil mengaku sebagai pemilih Nasdem, dan 4% pendukung Partai Keadilan Sejahtera. Isu mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam. Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Wacana duet pasangan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil mencuat. Sebelumnya Ridwan Kamil juga sempat melemparkan kode menyebutkan akan ada breaking news saat acara pisah sambut pada Selasa 5 September. Sedangkan PDIP mengakui bahwa nama Ridwan Kamil masuk radar Megawati Soekarno Putri. Munculnya wacana Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar dinilai bisa mengubah peta koalisi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Iman pada Kamis 7 September. Menurut Arif, Ridwan Kamil saat ini berstatus sebagai politikus Partai Golkar. Sementara Golkar sendiri sudah merapatkan dukungan ke koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto. Arif memprediksi bahwa koalisi dalam Pilpres 2024 masih bisa bergeser. Menurut Arif, Ridwan Kamil bisa membantu suara Ganjar di Jawa Barat. Apalagi Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi pada level calon wakil presiden. Namun Jawa Barat sendiri merupakan basis pendukung Gerindra. Jika Ganjar bisa menggandeng Ridwan Kamil dalam maju Pilpres, maka diprediksi bisa mengiris suara Prabowo di Jawa Barat.
Arif mengatakan jika pasangan tersebut terwujud, ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah tersebut adalah meraih suara pemilih usia tua, sebab pemilih Ganjar dan Ridwan Kamil saat ini didominasi generasi Z dan milenial. Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Jikalau hal itu benar terjadi, kubu Prabowo Subianto disebut menjadi pihak yang paling dirugikan di Jawa Barat. Namun walaupun begitu, suara Ganjar yang merupakan capres dari kubu PDIP tak dijamin juga bisa menang di Jawa Barat. Analisa itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Selamat Ginting saat membahas mengenai arah koalisi Pilpres 2024 pada 11 September 2023. Ia menuturkan bahwa Prabowo menjadi sosok yang paling dirugikan jika duet Ganjar Ridwan Kamil terwujud. Ia menduga hal tersebut lantaran selama ini Jawa Barat merupakan basisnya Gerindra. Hal itu mengacu dari hasil Pilpres 2019 lalu, di mana suara Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno menang telak dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun ancaman suara Prabowo di Jawa Barat pada 2024 bakal merosot bukan semata karena adanya wacana duet Ganjar Ridwan Kamil. Sebab sebagian pemilihnya di 2019 kemungkinan bakal beralih juga ke Anies Baswedan. Sementara itu diketahui Jawa Barat merupakan provinsi yang tidak pernah bisa dikuasai PDIP dari sejumlah pilpres. Padahal Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Karena itu Ginting melihat langkah PDIP membujuk Ridwan Kamil selaku tokoh Jawa Barat untuk menjadi pendamping Ganjar merupakan langkah yang masuk akal. Tapi dengan masuknya Ridwan Kamil setidaknya membuat suara Ganjar Jawa Barat tidak terlalu kalah telak dan setidaknya berimbang. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, dia menyebutkan, tidak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan mantan Ridwan Kamil sebagai pendamping calon presiden, capres, dari PDIP. Dia menyebutkan, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karir politik pria yang karib disapa RK itu untuk maju sebagai calon gubernur, cagup. Ahmad mendatakan, Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil, yakni maju sebagai cagup di Jawa Barat, Jabar, atau daerah khusus ibu kota, DKI, Jakarta pada pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR itu menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagup. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta. Ujarnya di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Ahmad menambahkan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum, Ketum, DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum, Waketum, Golkar itu mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Airlangga. Ahmad menjelaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah. Pak RK juga waktu itu lapor ke Pak Airlangga. Kalau di antara kami ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan, ujarnya dalam siaran pers, Senin. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Airlangga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad mengatakan, keputusan mendorong Airlangga di pemilihan presiden, Pilpres 2024 merupakan amanat Musyawarah Nasional, Munas, Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dan Rapat Kerja Nasional, Rakernas Partai. Belum ada, mengusulkan RK menjadi cawapres Prabowo, sampai sekarang kami masih putuskan Pak Airlangga Hartarto, tegasnya. Selain nama Airlangga, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga diusulkan sebagai cawapres dari Partai Amanat Nasional, PAN. Waktu itu kan disepakati,
nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama, ujarnya. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa dirinya sudah ditemui Ridwan Kamil atau Kang Emil terkait peluang jadi cawapres Ganjar Pranowo. Agung mengatakan bahwa dirinya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil. Pernyataan itu disampaikan oleh Agung saat dihubungi awak media pada Kamis 7 September malam. Menurut Agung, Ridwan Kamil sudah cukup dewasa untuk menentukan sikapnya terkait tawaran cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil saat ini sudah mengetahui jika Golkar sudah bergabung dengan koalisi Prabowo. Namun meski begitu, Agung menyebut bahwa tidak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Kang Emil mengambil pilihan jadi pendamping Ganjar. Ia menegaskan jika wacana duet Ganjar Emil terrealisasi, Golkar bakal tetap berada di barisan pendukung Prabowo. Ex-Gubernur Jawa Barat diisukan akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ahmad membantah klaim PDIP yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Menurutnya, tak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan RK menjadi pendamping Ganjar. Golkar disebutnya sudah memiliki rencana sendiri untuk karir RK. Opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil yakni maju sebagai cagup di Jabar atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ahmad juga menegaskan belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Segala keputusan nantinya tetap di bawah wewenang Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Meski membantah menjadi pendamping Ganjar, Golkar sendiri juga tak melarang RK bertemu dengan Megawati. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai Partai Golkar harus bergerak cepat setelah Partai Persatuan Pembangunan turut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Menurut dia, Golkar harus segera mengantisipasi jika akhirnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar karena P3 dan Partai Amanat Nasional merapat ke PDIP. Ari menyatakan proses negosiasi Golkar dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang dihuni oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tak akan berjalan semulus itu jika figur yang disodorkan untuk menjadi cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia mengatakan bahwa nilai tawar Golkar dapat mengalami peningkatan jika mengganti penawaran dari Airlangga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lain soal jika Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai cawapres. Dia mengatakan posisi tawar Golkar tidak akan dipandang sebelah mata oleh partai-partai lain. Saat ini anggota KIB nampak menunjukkan sikap yang berbeda. Golkar nampak merapat ke Gerindra. Sementara itu, P3 dan PAN menunjukkan sinyal akan merapat ke PDIP. P3 resmi memberikan dukungan pada Ganjar setelah menggelar rapat pimpinan nasional di Yogyakarta pada Selasa 25 April. Keputusan itu disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pada Rabu 26 April kemarin. Selanjutnya Mardiono akan segera membangun komunikasi dengan Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal pengusungan Ganjar itu. Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan sambutan hangat pada P3 yang telah ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia lantas menyinggung bahwa kedua parpol sama-sama mengalami situasi sulit di era Orde Baru. Survei Litbang Kompas memetakan preferensi politik masa pendukung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pemilu 2024. Sekalipun Emil, demikian sapaan akrab Ridwan Kamil, telah bergabung dengan Partai Golkar, rupanya pendukungnya mayoritas bukan dari basis massa Partai Beringin. Sebanyak 19,7% pendukung Emil justru mendukung PDIP, lalu 12,1% mengaku memilih Partai Gerindra, dan 9,2% memilih Partai Demokrat. Pendukung Emil yang datang dari pemilih Golkar hanya di kisaran 8,1%, sama besarnya dengan pendukung yang datang dari pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu 6,4% pendukung Ridwan Kamil mengaku sebagai pemilih Nasdem, dan 4% pendukung Partai Keadilan Sejahtera.
Isu mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam. Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Wacana duet pasangan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil mencuat. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga sempat melemparkan kode menyebutkan akan ada breaking news saat acara pisah sambut pada Selasa 5 September. Sedangkan PDIP mengakui bahwa nama Ridwan Kamil masuk radar Megawati Soekarno Putri. Munculnya wacana Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar dinilai bisa mengubah peta koalisi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Iman pada Kamis 7 September. Menurut Arif, Ridwan Kamil saat ini berstatus sebagai politikus Partai Golkar. Sementara Golkar sendiri sudah merapatkan dukungan ke koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto. Arif memprediksi bahwa koalisi dalam Pilpres 2024 masih bisa bergeser. Menurut Arif, Ridwan Kamil bisa membantu suara Ganjar di Jawa Barat. Apalagi Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi pada level calon wakil presiden. Namun Jawa Barat sendiri merupakan basis pendukung Gerindra. Jika Ganjar bisa menggandeng Ridwan Kamil dalam maju Pilpres, maka diprediksi bisa mengiris suara Prabowo di Jawa Barat. Arif mengatakan jika pasangan tersebut terwujud, ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah tersebut adalah meraih suara pemilih usia tua, sebab pemilih Ganjar dan Ridwan Kamil saat ini didominasi generasi Z dan milenial. Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Jikalau hal itu benar terjadi, kubu Prabowo Subianto disebut menjadi pihak yang paling dirugikan di Jawa Barat. Namun walaupun begitu, suara Ganjar yang merupakan capres dari kubu PDIP tak dijamin juga bisa menang di Jawa Barat. Analisa itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Selamat Ginting saat membahas mengenai arah koalisi Pilpres 2024 pada 11 September 2023. Ia menuturkan bahwa Prabowo menjadi sosok yang paling dirugikan jika duet Ganjar Ridwan Kamil terwujud. Ia menduga hal tersebut lantaran selama ini Jawa Barat merupakan basisnya Gerindra. Hal itu mengacu dari hasil Pilpres 2019 lalu, di mana suara Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno menang telak dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun ancaman suara Prabowo di Jawa Barat pada 2024 bakal merosot bukan semata karena adanya wacana duet Ganjar Ridwan Kamil. Sebab sebagian pemilihnya di 2019 kemungkinan bakal beralih juga ke Anies Baswedan. Sementara itu diketahui Jawa Barat merupakan provinsi yang tidak pernah bisa dikuasai PDIP dari sejumlah pilpres. Padahal Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Karena itu Ginting melihat langkah PDIP membujuk Ridwan Kamil selaku tokoh Jawa Barat untuk menjadi pendamping Ganjar merupakan langkah yang masuk akal. Tapi dengan masuknya Ridwan Kamil setidaknya membuat suara Ganjar Jawa Barat tidak terlalu kalah telak dan setidaknya berimbang.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, dia menyebutkan, tidak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan mantan Ridwan Kamil sebagai pendamping calon presiden, capres, dari PDIP. Dia menyebutkan, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karir politik pria yang karib disapa RK itu untuk maju sebagai calon gubernur, cagup. Ahmad mendatakan, Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil, yakni maju sebagai cagup di Jawa Barat, Jabar, atau daerah khusus ibu kota, DKI, Jakarta pada pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR itu menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagup. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta. Ujarnya di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Ahmad menambahkan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum, Ketum, DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum, Waketum, Golkar itu mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Airlangga. Ahmad menjelaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah. Pak RK juga waktu itu lapor ke Pak Airlangga. Kalau di antara kami ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan, ujarnya dalam siaran pers, Senin. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Airlangga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad mengatakan, keputusan mendorong Airlangga di pemilihan presiden, Pilpres 2024 merupakan amanat Musyawarah Nasional, Munas, Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dan Rapat Kerja Nasional, Rakernas Partai. Belum ada, mengusulkan RK menjadi cawapres Prabowo, sampai sekarang kami masih putuskan Pak Airlangga Hartarto, tegasnya. Selain nama Airlangga, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga diusulkan sebagai cawapres dari Partai Amanat Nasional, PAN. Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama, ujarnya. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa dirinya sudah ditemui Ridwan Kamil atau Kang Emil terkait peluang jadi cawapres Ganjar Pranowo. Agung mengatakan bahwa dirinya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil. Pernyataan itu disampaikan oleh Agung saat dihubungi awak media pada Kamis 7 September malam. Menurut Agung, Ridwan Kamil sudah cukup dewasa untuk menentukan sikapnya terkait tawaran cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil saat ini sudah mengetahui jika Golkar sudah bergabung dengan koalisi Prabowo. Namun meski begitu, Agung menyebut bahwa tidak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Kang Emil mengambil pilihan jadi pendamping Ganjar. Ia menegaskan jika wacana duet Ganjar-Emil terrealisasi, Golkar bakal tetap berada di barisan pendukung Prabowo. Ex-Gubernur Jawa Barat diisukan akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ahmad membantah klaim PDIP yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Menurutnya, tak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan RK menjadi pendamping Ganjar. Golkar disebutnya sudah memiliki rencana sendiri untuk karir RK. Opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil yakni maju sebagai cagup di Jabar atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ahmad juga menegaskan belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Segala keputusan nantinya tetap di bawah wewenang Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Meski membantah menjadi pendamping Ganjar, Golkar sendiri juga tak melarang RK bertemu dengan Megawati. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai Partai Golkar harus bergerak cepat setelah Partai Persatuan Pembangunan turut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Menurut dia, Golkar harus segera mengantisipasi jika akhirnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar karena P3 dan Partai Amanat Nasional merapat ke PDIP.
Ari menyatakan proses negosiasi Golkar dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang dihuni oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tak akan berjalan semulus itu jika figur yang disodorkan untuk menjadi cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia mengatakan bahwa nilai tawar Golkar dapat mengalami peningkatan jika mengganti penawaran dari Airlangga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lain soal jika Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai cawapres. Dia mengatakan posisi tawar Golkar tidak akan dipandang sebelah mata oleh partai-partai lain. Saat ini anggota KIB nampak menunjukkan sikap yang berbeda. Golkar nampak merapat ke Gerindra. Sementara itu P3 dan PAN menunjukkan sinyal akan merapat ke PDIP. P3 resmi memberikan dukungan pada Ganjar setelah menggelar rapat pimpinan nasional di Yogyakarta pada Selasa 25 April. Keputusan itu disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pada Rabu 26 April kemarin. Selanjutnya Mardiono akan segera membangun komunikasi dengan Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal pengusungan Ganjar itu. Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan sambutan hangat pada P3 yang telah ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia lantas menyinggung bahwa kedua parpol sama-sama mengalami situasi sulit di era Orde Baru. Survei Litbang Kompas memetakan preferensi politik masa pendukung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pemilu 2024. Sekalipun Emil demikian sapaan akrab Ridwan Kamil telah bergabung dengan Partai Golkar, rupanya pendukungnya mayoritas bukan dari basis massa Partai Beringin. Sebanyak 19,7% pendukung Emil justru mendukung PDIP, lalu 12,1% mengaku memilih Partai Gerindra, dan 9,2% memilih Partai Demokrat. Pendukung Emil yang datang dari pemilih Golkar hanya di kisaran 8,1%, sama besarnya dengan pendukung yang datang dari pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu 6,4% pendukung Ridwan Kamil mengaku sebagai pemilih Nasdem, dan 4% pendukung Partai Keadilan Sejahtera. Isu mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam. Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Wacana duet pasangan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil mencuat. Sebelumnya Ridwan Kamil juga sempat melemparkan kode menyebutkan akan ada breaking news saat acara pisah sambut pada Selasa 5 September. Sedangkan PDIP mengakui bahwa nama Ridwan Kamil masuk radar Megawati Soekarno Putri. Munculnya wacana Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar dinilai bisa mengubah peta koalisi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Iman pada Kamis 7 September. Menurut Arif, Ridwan Kamil saat ini berstatus sebagai politikus Partai Golkar. Sementara Golkar sendiri sudah merapatkan dukungan ke koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto. Arif memprediksi bahwa koalisi dalam Pilpres 2024 masih bisa bergeser. Menurut Arif, Ridwan Kamil bisa membantu suara Ganjar di Jawa Barat. Apalagi Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi pada level calon wakil presiden. Namun Jawa Barat sendiri merupakan basis pendukung Gerindra. Jika Ganjar bisa menggandeng Ridwan Kamil dalam maju Pilpres, maka diprediksi bisa mengiris suara Prabowo di Jawa Barat.
Arief mengatakan jika pasangan tersebut terwujud, ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah tersebut adalah meraih suara pemilih usia tua, sebab pemilih Ganjar dan Ridwan Kamil saat ini didominasi generasi Z dan milenial. Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Jikalau hal itu benar terjadi, kubu Prabowo Subianto disebut menjadi pihak yang paling dirugikan di Jawa Barat. Namun walaupun begitu, suara Ganjar yang merupakan capres dari kubu PDIP tak dijamin juga bisa menang di Jawa Barat. Analisa itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Selamat Ginting saat membahas mengenai arah koalisi Pilpres 2024 pada 11 September 2023. Ia menuturkan bahwa Prabowo menjadi sosok yang paling dirugikan jika duet Ganjar Ridwan Kamil terwujud. Ia menduga hal tersebut lantaran selama ini Jawa Barat merupakan basisnya Gerindra. Hal itu mengacu dari hasil Pilpres 2019 lalu, di mana suara Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno menang telak dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun ancaman suara Prabowo di Jawa Barat pada 2024 bakal merosot bukan semata karena adanya wacana duet Ganjar Ridwan Kamil. Sebab sebagian pemilihnya di 2019 kemungkinan bakal beralih juga ke Anies Baswedan. Sementara itu diketahui Jawa Barat merupakan provinsi yang tidak pernah bisa dikuasai PDIP dari sejumlah pilpres. Padahal Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Karena itu Ginting melihat langkah PDIP membujuk Ridwan Kamil selaku tokoh Jawa Barat untuk menjadi pendamping Ganjar merupakan langkah yang masuk akal. Tapi dengan masuknya Ridwan Kamil setidaknya membuat suara Ganjar Jawa Barat tidak terlalu kalah telak dan setidaknya berimbang. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, dia menyebutkan, tidak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan mantan Ridwan Kamil sebagai pendamping calon presiden, capres, dari PDIP. Dia menyebutkan, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karir politik pria yang karib disapa RK itu untuk maju sebagai calon gubernur, cagup. Ahmad mendatakan, Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil, yakni maju sebagai cagup di Jawa Barat, Jabar, atau daerah khusus ibu kota, DKI, Jakarta pada pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR itu menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagup. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta. Ujarnya di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Ahmad menambahkan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum, Ketum, DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum, Waketum, Golkar itu mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Airlangga. Ahmad menjelaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah. Pak RK juga waktu itu lapor kok ke Pak Airlangga. Kalau di antara kami ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan, ujarnya dalam siaran pers, Senin. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Airlangga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad mengatakan, keputusan mendorong Airlangga di pemilihan presiden, Pilpres 2024 merupakan amanat Musyawarah Nasional, Munas, Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dan Rapat Kerja Nasional, Rakernas Partai. Belum ada, mengusulkan RK menjadi cawapres Prabowo, sampai sekarang kami masih putuskan Pak Airlangga Hartarto, tegasnya. Selain nama Airlangga, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga diusulkan sebagai cawapres dari Partai Amanat Nasional, PAN. Waktu itu kan disepakati,
nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama, ujarnya. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa dirinya sudah ditemui Ridwan Kamil atau Kang Emil terkait peluang jadi cawapres Ganjar Pranowo. Agung mengatakan bahwa dirinya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil. Pernyataan itu disampaikan oleh Agung saat dihubungi awak media pada Kamis 7 September malam. Menurut Agung, Ridwan Kamil sudah cukup dewasa untuk menentukan sikapnya terkait tawaran cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil saat ini sudah mengetahui jika Golkar sudah bergabung dengan koalisi Prabowo. Namun meski begitu, Agung menyebut bahwa tidak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Kang Emil mengambil pilihan jadi pendamping Ganjar. Ia menegaskan jika wacana duet Ganjar Emil terrealisasi, Golkar bakal tetap berada di barisan pendukung Prabowo. Ex-Gubernur Jawa Barat diisukan akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ahmad membantah klaim PDIP yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Menurutnya, tak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan RK menjadi pendamping Ganjar. Golkar disebutnya sudah memiliki rencana sendiri untuk karir RK. Opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil yakni maju sebagai cagup di Jabar atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ahmad juga menegaskan belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Segala keputusan nantinya tetap di bawah wewenang Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Meski membantah menjadi pendamping Ganjar, Golkar sendiri juga tak melarang RK bertemu dengan Megawati. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai Partai Golkar harus bergerak cepat setelah Partai Persatuan Pembangunan turut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Menurut dia, Golkar harus segera mengantisipasi jika akhirnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar karena P3 dan Partai Amanat Nasional merapat ke PDIP. Ari menyatakan proses negosiasi Golkar dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang dihuni oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tak akan berjalan semulus itu jika figur yang disodorkan untuk menjadi cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia mengatakan bahwa nilai tawar Golkar dapat mengalami peningkatan jika mengganti penawaran dari Airlangga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lain soal jika Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai cawapres. Dia mengatakan posisi tawar Golkar tidak akan dipandang sebelah mata oleh partai-partai lain. Saat ini anggota KIB nampak menunjukkan sikap yang berbeda. Golkar nampak merapat ke Gerindra. Sementara itu, P3 dan PAN menunjukkan sinyal akan merapat ke PDIP. P3 resmi memberikan dukungan pada Ganjar setelah menggelar rapat pimpinan nasional di Yogyakarta pada Selasa 25 April. Keputusan itu disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pada Rabu 26 April kemarin. Selanjutnya Mardiono akan segera membangun komunikasi dengan Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal pengusungan Ganjar itu. Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan sambutan hangat pada P3 yang telah ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia lantas menyinggung bahwa kedua parpol sama-sama mengalami situasi sulit di era Orde Baru. Survei Litbang Kompas memetakan preferensi politik masa pendukung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pemilu 2024. Sekalipun Emil, demikian sapaan akrab Ridwan Kamil, telah bergabung dengan Partai Golkar, rupanya pendukungnya mayoritas bukan dari basis massa Partai Beringin. Sebanyak 19,7% pendukung Emil justru mendukung PDIP, lalu 12,1% mengaku memilih Partai Gerindra, dan 9,2% memilih Partai Demokrat. Pendukung Emil yang datang dari pemilih Golkar hanya di kisaran 8,1%, sama besarnya dengan pendukung yang datang dari pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu 6,4% pendukung Ridwan Kamil mengaku sebagai pemilih Nasdem, dan 4% pendukung Partai Keadilan Sejahtera. Isu mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat.
Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam. Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Wacana duet pasangan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil mencuat. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga sempat melemparkan kode menyebutkan akan ada breaking news saat acara pisah sambut pada Selasa 5 September. Sedangkan PDIP mengakui bahwa nama Ridwan Kamil masuk radar Megawati Soekarno Putri. Munculnya wacana Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar dinilai bisa mengubah peta koalisi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Iman pada Kamis 7 September. Menurut Arif, Ridwan Kamil saat ini berstatus sebagai politikus Partai Golkar. Sementara Golkar sendiri sudah merapatkan dukungan ke koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto. Arif memprediksi bahwa koalisi dalam Pilpres 2024 masih bisa bergeser. Menurut Arif, Ridwan Kamil bisa membantu suara Ganjar di Jawa Barat. Apalagi Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi pada level calon wakil presiden. Namun Jawa Barat sendiri merupakan basis pendukung Gerindra. Jika Ganjar bisa menggandeng Ridwan Kamil dalam maju Pilpres, maka diprediksi bisa mengiris suara Prabowo di Jawa Barat. Arif mengatakan jika pasangan tersebut terwujud, ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah tersebut adalah meraih suara pemilih usia tua, sebab pemilih Ganjar dan Ridwan Kamil saat ini didominasi generasi Z dan milenial. Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Jikalau hal itu benar terjadi, kubu Prabowo Subianto disebut menjadi pihak yang paling dirugikan di Jawa Barat. Namun walaupun begitu, suara Ganjar yang merupakan capres dari kubu PDIP tak dijamin juga bisa menang di Jawa Barat. Analisa itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Selamat Ginting saat membahas mengenai arah koalisi Pilpres 2024 pada 11 September 2023. Ia menuturkan bahwa Prabowo menjadi sosok yang paling dirugikan jika duet Ganjar Ridwan Kamil terwujud. Ia menduga hal tersebut lantaran selama ini Jawa Barat merupakan basisnya Gerindra. Hal itu mengacu dari hasil Pilpres 2019 lalu, di mana suara Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno menang telak dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun ancaman suara Prabowo di Jawa Barat pada 2024 bakal merosot bukan semata karena adanya wacana duet Ganjar Ridwan Kamil. Sebab sebagian pemilihnya di 2019 kemungkinan bakal beralih juga ke Anies Baswedan. Sementara itu diketahui Jawa Barat merupakan provinsi yang tidak pernah bisa dikuasai PDIP dari sejumlah pilpres. Padahal Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Karena itu Ginting melihat langkah PDIP membujuk Ridwan Kamil selaku tokoh Jawa Barat untuk menjadi pendamping Ganjar merupakan langkah yang masuk akal. Tapi dengan masuknya Ridwan Kamil setidaknya membuat suara Ganjar Jawa Barat tidak terlalu kalah telak dan setidaknya berimbang. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
PDIP, yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, dia menyebutkan, tidak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan mantan Ridwan Kamil sebagai pendamping calon presiden, capres, dari PDIP. Dia menyebutkan, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karir politik pria yang karib disapa RK itu untuk maju sebagai calon. Kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagup. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta. Ujarnya di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Ahmad menambahkan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum, Ketum, DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum, Waketum, Golkar itu mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Airlangga. Ahmad menjelaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah. Pak RK juga waktu itu lapor ke Pak Airlangga. Kalau di antara kami ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan, ujarnya dalam siaran pers, Senin. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Airlangga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad mengatakan, keputusan mendorong Airlangga di pemilihan presiden, Pilpres 2024 merupakan amanat Musyawarah Nasional, Munas, Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dan Rapat Kerja Nasional, Rakernas Partai. Belum ada, mengusulkan RK menjadi cawapres Prabowo, sampai sekarang kami masih putuskan Pak Airlangga Hartarto, tegasnya. Selain nama Airlangga, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga diusulkan sebagai cawapres dari Partai Amanat Nasional, PAN. Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama, ujarnya. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa dirinya sudah ditemui Ridwan Kamil atau Kang Emil terkait peluang jadi cawapres Ganjar Pranowo. Agung mengatakan bahwa dirinya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil. Pernyataan itu disampaikan oleh Agung saat dihubungi awak media pada Kamis 7 September malam. Menurut Agung, Ridwan Kamil sudah cukup dewasa untuk menentukan sikapnya terkait tawaran cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil saat ini sudah mengetahui jika Golkar sudah bergabung dengan koalisi Prabowo. Namun meski begitu, Agung menyebut bahwa tidak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Kang Emil mengambil pilihan jadi pendamping Ganjar. Ia menegaskan jika wacana duet Ganjar Emil terrealisasi, Golkar bakal tetap berada di barisan pendukung Prabowo. Ex-Gubernur Jawa Barat diisukan akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ahmad membantah klaim PDIP yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Menurutnya, tak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan RK menjadi pendamping Ganjar. Golkar disebutnya sudah memiliki rencana sendiri untuk karir RK. Opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil yakni maju sebagai cagup di Jabar atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ahmad juga menegaskan belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Segala keputusan nantinya tetap di bawah wewenang Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Meski membantah menjadi pendamping Ganjar, Golkar sendiri juga tak melarang RK bertemu dengan Megawati. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai Partai Golkar harus bergerak cepat setelah Partai Persatuan Pembangunan turut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Menurut dia, Golkar harus segera mengantisipasi jika akhirnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar karena P3 dan Partai Amanat Nasional merapat ke PDIP. Ari menyatakan proses negosiasi Golkar dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang dihuni oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tak akan berjalan semulus itu jika figur yang disodorkan untuk menjadi cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia mengatakan bahwa nilai tawar Golkar dapat mengalami peningkatan jika mengganti penawaran dari Airlangga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Lain soal jika Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai cawapres. Dia mengatakan posisi tawar Golkar tidak akan dipandang sebelah mata oleh partai-partai lain. Saat ini anggota KIB nampak menunjukkan sikap yang berbeda. Golkar nampak merapat ke Gerindra. Sementara itu, P3 dan PAN menunjukkan sinyal akan merapat ke PDIP. P3 resmi memberikan dukungan pada Ganjar setelah menggelar rapat pimpinan nasional di Yogyakarta pada Selasa 25 April. Keputusan itu disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pada Rabu 26 April kemarin. Selanjutnya Mardiono akan segera membangun komunikasi dengan Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal pengusungan Ganjar itu. Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan sambutan hangat pada P3 yang telah ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia lantas menyinggung bahwa kedua parpol sama-sama mengalami situasi sulit di era Orde Baru. Survei Litbang Kompas memetakan preferensi politik masa pendukung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pemilu 2024. Sekalipun Emil, demikian sapaan akrab Ridwan Kamil, telah bergabung dengan Partai Golkar, rupanya pendukungnya mayoritas bukan dari basis massa Partai Beringin. Sebanyak 19,7% pendukung Emil justru mendukung PDIP, lalu 12,1% mengaku memilih Partai Gerindra, dan 9,2% memilih Partai Demokrat. Pendukung Emil yang datang dari pemilih Golkar hanya di kisaran 8,1%, sama besarnya dengan pendukung yang datang dari pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu 6,4% pendukung Ridwan Kamil mengaku sebagai pemilih Nasdem, dan 4% pendukung Partai Keadilan Sejahtera. Isu mantan Gubernur Jawa Barat menjadi cawapres Ganjar Pranowo makin menguat. Bahkan Ridwan Kamil disebut telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait wacana itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pada Kamis 7 September 2023 malam. Agung mengatakan bahwa keduanya membahas soal peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Meski dilirik jadi cawapres Ganjar, Agung meyakini bahwa Ridwan Kamil akan tetap berada di Golkar. Menurutnya, Golkar juga tidak bisa melarang Ridwan Kamil untuk menjadi bakal cawapres. Agung mengatakan bahwa Golkar akan selalu membantu pemerintah yang sah. Diketahui saat ini Golkar sudah merapatkan barisan mendukung Prabowo Subianto. Golkar juga sudah mendeklarasikan masuk koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Agung menyebut bahwa Golkar berkomitmen mendorong Airlangga menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski begitu, komitmen tersebut tak lantas berubah sekalipun Ridwan Kamil dipilih menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan jika Ridwan Kamil benar-benar dipilih jadi cawapres Ganjar, Agung menyebut bahwa Golkar tidak akan keluar dari koalisi Prabowo. Wacana duet pasangan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil mencuat. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga sempat melemparkan kode menyebutkan akan ada breaking news saat acara pisah sambut pada Selasa 5 September. Sedangkan PDIP mengakui bahwa nama Ridwan Kamil masuk radar Megawati Soekarno Putri. Munculnya wacana Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar dinilai bisa mengubah peta koalisi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Iman pada Kamis 7 September. Menurut Arif, Ridwan Kamil saat ini berstatus sebagai politikus Partai Golkar. Sementara Golkar sendiri sudah merapatkan dukungan ke koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto. Arif memprediksi bahwa koalisi dalam Pilpres 2024 masih bisa bergeser. Menurut Arif, Ridwan Kamil bisa membantu suara Ganjar di Jawa Barat. Apalagi Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi pada level calon wakil presiden. Namun Jawa Barat sendiri merupakan basis pendukung Gerindra. Jika Ganjar bisa menggandeng Ridwan Kamil dalam maju Pilpres, maka diprediksi bisa mengiris suara Prabowo di Jawa Barat. Arif mengatakan jika pasangan tersebut terwujud, ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah tersebut adalah meraih suara pemilih usia tua, sebab pemilih Ganjar dan Ridwan Kamil saat ini didominasi generasi Z dan milenial.
Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Jikalau hal itu benar terjadi, kubu Prabowo Subianto disebut menjadi pihak yang paling dirugikan di Jawa Barat. Namun walaupun begitu, suara Ganjar yang merupakan capres dari kubu PDIP tak dijamin juga bisa menang di Jawa Barat. Analisa itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Selamat Ginting saat membahas mengenai arah koalisi Pilpres 2024 pada 11 September 2023. Ia menuturkan bahwa Prabowo menjadi sosok yang paling dirugikan jika duet Ganjar Ridwan Kamil terwujud. Ia menduga hal tersebut lantaran selama ini Jawa Barat merupakan basisnya Gerindra. Hal itu mengacu dari hasil Pilpres 2019 lalu, di mana suara Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno menang telak dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun ancaman suara Prabowo di Jawa Barat pada 2024 bakal merosot bukan semata karena adanya wacana duet Ganjar Ridwan Kamil. Sebab sebagian pemilihnya di 2019 kemungkinan bakal beralih juga ke Anies Baswedan. Sementara itu diketahui Jawa Barat merupakan provinsi yang tidak pernah bisa dikuasai PDIP dari sejumlah pilpres. Padahal Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Karena itu Ginting melihat langkah PDIP membujuk Ridwan Kamil selaku tokoh Jawa Barat untuk menjadi pendamping Ganjar merupakan langkah yang masuk akal. Tapi dengan masuknya Ridwan Kamil setidaknya membuat suara Ganjar Jawa Barat tidak terlalu kalah telak dan setidaknya berimbang. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang menyebutkan Ridwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon wakil presiden, cawapres. Ganjar Pranowo, dia menyebutkan, tidak ada rencana dari partai berlambang pohon beringin itu untuk mengusulkan mantan Ridwan Kamil sebagai pendamping calon presiden, capres, dari PDIP. Dia menyebutkan, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karir politik pria yang karib disapa RK itu untuk maju sebagai calon gubernur, cagup. Ahmad mendatakan, Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil, yakni maju sebagai cagup di Jawa Barat, Jabar, atau daerah khusus ibu kota, DKI, Jakarta pada pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR itu menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun. Kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagup. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta. Ujarnya di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Ahmad menambahkan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum, Ketum, DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum, Waketum, Golkar itu mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Airlangga. Ahmad menjelaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah. Pak RK juga waktu itu lapor ke Pak Airlangga. Kalau di antara kami ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan, ujarnya dalam siaran pers, Senin. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Airlangga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad mengatakan, keputusan mendorong Airlangga di pemilihan presiden, Pilpres 2024 merupakan amanat Musyawarah Nasional, Munas, Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dan Rapat Kerja Nasional, Rakernas Partai. Belum ada, mengusulkan RK menjadi cawapres Prabowo, sampai sekarang kami masih putuskan Pak Airlangga Hartarto, tegasnya. Selain nama Airlangga, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga diusulkan sebagai cawapres dari Partai Amanat Nasional, PAN. Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama, ujarnya.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa dirinya sudah ditemui Ridwan Kamil atau Kang Emil terkait peluang jadi cawapres Ganjar Pranowo. Agung mengatakan bahwa dirinya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil. Pernyataan itu disampaikan oleh Agung saat dihubungi awak media pada Kamis 7 September malam. Menurut Agung, Ridwan Kamil sudah cukup dewasa untuk menentukan sikapnya terkait tawaran cawapres Ganjar. Ia juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil saat ini sudah mengetahui jika Golkar sudah bergabung dengan koalisi Prabowo. Namun meski begitu, Agung menyebut bahwa tidak ada alasan bagi Golkar untuk melarang Kang Emil mengambil pilihan